Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mustiratan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan rangkuman bab 1 sampai bab 14. Bab 1. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Hal ini menjadi akar permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu kelangkaan, pilihan, dan biaya kesempatan. Masalah-masalah ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Jenis-jenis analisa ekonomi, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Sifat-sifat teori ekonomi ada 4, yaitu variabel, asumsi, hipotesis, dan ramalan. Bab 2. Pola kegiatan ekonomi. Pola kegiatan perekonomian merupakan bentuk aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau bahkan negara untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari masa ke masa dan berlangsung secara kontinu. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Ada perekonomian subsisten atau primitif, ada perekonomian uang, ada spesialis dan perdagangan, kebaikan-kebaikan spesialisasi, yaitu mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, mempertinggi efisiensi produksi, dan mendorong perkembangan teknologi. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi antara lain rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Mekanisme pasar sebagai suatu penilaian awal, di mana ada manfaat dan kelemahan dari mekanisme pasar. Selanjutnya ada kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah antara lain membuat peraturan, menjalankan kebijakan, dan melakukan kegiatan ekonomi. Bab 3. Masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi. Masalah pokok dalam perekonomian yaitu 1. Barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Kedua, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi, atau biasa dikenal what, how, dan for whom. Selanjutnya, ada batas kemungkinan produksi, tingkat produksi yang dapat dicapai, kurva kemungkinan produksi, biaya kesempatan atau opportunity cost, pengangguran, penghamburan dan keadaan yang tidak tercapai, pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi yang tidak seimbang, dan sistem-sistem perekonomian. Sistem ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu pasar bebas, perencanaan pusat, dan campuran. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 5, yaitu tradisional, pasar bebas atau laissez-faire, perencanaan pusat, campuran, dan Pancasila. Teori permintaan. Teori permintaan berhubungan dengan permintaan konsumen terhadap harga dan jumlah barang yang akan diminta. Persamaan ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan A dikurang BQ, atau Q sama dengan A dikurang BP. Keterangan rumusnya, P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. Faktor yang berpengaruh terhadap permintaan adalah harga barang itu sendiri. Apabila harga barang murah, maka akan banyak permintaan. Daftar permintaan dibagi menjadi 2, yaitu kurva permintaan dan kurva permintaan linear. Kurva permintaan baik individu, pembeli maupun seluruh pembeli. Bab 5. Penawaran dan keseimbangan pasar. Penawaran adalah jumlah barang yang akan dijual pada berbagai harga dalam suatu periode tertentu. Macam-macam penawaran, yaitu submarginal, marginal, supermarginal,
individu, dan pasar. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, dan pajak. Fungsi penawaran yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dalam jangka waktu tertentu. Rumus dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan min A plus BT. Ada menentukan keadaan keseimbangan secara matematika. Bentuk keseimbangannya QD sama dengan QS atau C dikurang DP sama dengan M plus NP. Bab 6. Elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas merupakan suatu indeks yang menggambarkan hubungan kuantitatif antar variabel dependen dan variabel independen. Jenis elastisitas: 1. Elastisitas permintaan, 2. Elastisitas penawaran, 3. Elastisitas silang, 4. Elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari terjadinya perubahan itu sendiri. Menghitung koefisien elastisitas ada dua cara, yaitu elastisitas titik dan elastisitas busur. Jenis-jenis elastisitas permintaan: 1. Permintaan inelastis, 2. Permintaan elastis, 3. Permintaan elastis uniter, 4. Permintaan elastis sempurna, 5. Permintaan inelastis sempurna. Elastisitas penawaran adalah perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu: 1. Barang pengganti, 2. Pendapatan perseorangan, 3. Penggunaan suatu barang. Bab 7. Teori nilai guna. Teori ini menjelaskan tentang tingkah laku konsumen, yaitu teori yang menerangkan alasan kenapa para konsumen membeli barang lebih banyak pada saat harga yang lebih murah. Sebaliknya, alasan para konsumen membatasi jumlah pembelian saat harga yang lebih mahal. Teori tingkah laku konsumen dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Persamaan teori kardinal dan ordinal sama-sama menjelaskan cara konsumen mencapai pemaksimuman kepuasan dengan mengkonsumsi jumlah barang tertentu yang harganya tertentu pada income tertentu. Perbedaan teori kardinal dan ordinal: analisis kardinal menggunakan analisis marginal utility, sedangkan analisis ordinal menggunakan alat analisis kurva kepuasan sama. Bab 8. Analisis kurva kepuasan yang sama. Kurva kepuasan yang sama menggambarkan konsumsi seseorang dengan catatan, misalnya, seorang pembeli hanya akan membeli dan menghabiskan dua jenis barang. Pengertian marginal: penggantian yang menggambarkan besarnya pengorbanan ke atas konsumsi suatu barang atau menaikkan konsumsi suatu barang lainnya dan pada waktu yang sama tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang diperoleh. Efek akibat perubahan harga: misalnya, harga makanan turun menjadi 6.000 menyebabkan pertumbuhan jumlah makanan yang dibeli, yaitu menjadi 15 unit. Apabila semua pendapatan dibeli untuk pakaian, maka garis anggaran pengeluaran menjadi naik. Syarat untuk mencapai kepuasan maksimum, di mana seseorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila marginal utility dari setiap rupiah yang dibelanjakan untuk berbagai jenis barang adalah sama. Efek pengganti dan pendapatan. Efek pengganti menyebabkan konsumen menambah konsumsi barang yang telah menjadi lebih murah dan mengurangi konsumsi barang lain. Efek pendapatan: akibat dari kenaikan pendapatan real, konsumsi ke atas barang bertambah. Bab 9. Teori produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Produksi biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Faktor pemicu adanya organisasi produksi sebuah perusahaan yaitu: 1. Produksi, jumlah asal dan ekonomi. 2. Menambah ketersediaan sumber daya untuk menghasilkan produksi dalam perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan: 1. Perusahaan perseorangan, 2. Perseorangan terbatas, 3. Perseorangan kooperatif. Variable cost dan high cost. Variable cost yaitu semakin banyak jumlah yang akan diproduksi,
tentu semakin banyak dibutuhkan faktor produksi. Faktor produksi yang mengalami perubahan adalah SDM atau sumber daya manusia dan bahan baku. Fixed cost adalah jumlah produksi yang dihasilkan akan berbeda oleh berapapun faktor produksi, karena faktor produksi dianggap tetap. Contohnya, modal, mesin, bangunan perusahaan, dan peralatannya. Hukum hasil lebih menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak suatu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertumbuhannya. Bab 10. Teori biaya produksi. Biaya produksi berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Biaya produksi dibagi dua, yaitu biaya produksi eksplisit dan biaya produksi implisit. Bab 11. Menjelaskan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Ciri-ciri pasar sempurna: jumlah penjual dan pembeli sama banyak. Pedagang leluasa membuka atau menutup usaha. Barang yang dijual bersifat homogen. Dampak negatif pasar sempurna adalah ada kalanya menimbulkan biaya sosial dan perusahaan penyedia barang tak mungkin untuk menetapkan harga barang melebihi pasar. Bab 12. Menjelaskan tentang pasar monopoli. Pengertiannya pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjualan tunggal menguasai pasar atau monopoli, berkuasa untuk menentukan harga barang dan tidak punya barang sejenis yang hampir yang sama. Contoh pasar monopoli yaitu, misalnya, Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, atau PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negeri ini. Bab 13. Pasar oligopoli. Definisi pasar oligopoli yaitu salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karakteristik pasar oligopoli: dijalankan dua perusahaan atau lebih, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya, harga barang di pasar relatif sama, produsen baru kesulitan masuk pasar, membutuhkan strategi pemasaran yang matang, menentukan jumlah produksi tanpa ada kesepakatan. Untuk memaksimalkan manfaat dari masyarakat oligopolistik, kita harus mempertimbangkan tujuan ini. Bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli: 1. Skala ekonomi. 2. Biaya produksi yang berbeda. 3. Hasil produksi yang memiliki keistimewaan. Penilaian kepada pasar oligopoli: efisiensi penggunaan sumber-sumber daya, dan berkembangnya teknologi dan inovasi. Bab 14. Persaingan monopolistis. Pengertian pasar monopolistis adalah kegiatan utama untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan melalui promosi iklan. Karakteristik pasar: adanya berbagai macam penjual, produk bersifat berbeda jenis, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, masuk ke dalam industri lebih mudah, kompetisi pemasaran penjualan sangat aktif. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis ada dua, yaitu keseimbangan jangka panjang dan keseimbangan jangka pendek. Keuntungan dan kerugian terhadap persaingan monopolistik adalah efisiensi menggunakan sumber daya, efisiensi dan keanekaragaman hasil produksi, perkembangan teknologi dan inovasi, distribusi pendapatan, kompetisi bukan harga, keanekaragaman hasil produksi. Pemasaran menggunakan iklan bertujuan untuk memberikan informasi produk, menekankan kualitas produk, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Sekian rangkuman bab 1 sampai bab 14 dari kelompok 8. Terima kasih. Terima kasih.